Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai dingin kedengarannya Pak ya. Masuk malam ke-9 ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Imam kita, Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, teristimewa adik-adik kami, anak-anak kami yang remaja, baik putra maupun putri. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga, sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah, mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, sehingga dapat menjadikan kita hamba yang la'allakum tattaqun. Selanjutnya mari kita ikhlaskan hati kita, kita ringankan bibir kita, kita tuluskan niat kita dengan selalu mengumandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Aminnya agak berat ya. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, judul santapan rohani Ramadan malam ini dari Majelis Dakwah Islam Kota Madia Pekanbaru, menyelamatkan masyarakat dari narkoba. Narkoba itu narkotika yang sangat berbahaya. Narkoba ini kalau dikonsumsi dia merusak. Yang pertama merusak saraf, yang kedua merusak kesehatan, sehingga menghilangkan pikiran pertimbangan yang rasional, maka perlu kita jauhi. Kalau di kitab-kitab kita pelajari, narkoba ini yang memabukkan ini, yang berbahaya ini, biangnya daripada dosa, Pak. Apa tuh biangnya? Induknya daripada dosa.
Ada riwayat yang menjelaskan itu, kitab Daratun Nasihin ada tuh Pak, seorang anak muda alim taunya sholat beribadah kepada Allah, tiba-tiba masuklah seorang perempuan ke dalam kamarnya mengajak berbuat mesum. Kalau ndak mau disuruh membunuh anak kecil, kalau ndak mau juga disuruhlah meminum yang memabukkan itu. Katakanlah namanya hamru. Kalau dalam Al-Quran kan hamr. Anak muda ini berpikir kalau membunuh orang dosanya besar, kalau zina apalagi. Dia pilihlah meminum yang memabukkan itu. Pikir hatinya kan dia sendiri yang akan rusak. Diminumlah. Akhirnya setelah minum mabuk, perbuatan zina terlakukan, anak kecil tadi terganggu ketenangan, dibunuh pula. Maka dikatakanlah narkoba itu biangnya daripada dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun syai'an min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi, hamru itu yang memabukkan Pak, mengundi nasib, itu adalah perbuatan setan, perbuatan yang sangat keji. Jauhi itu dulu, baru kamu mendapat keberuntungan atau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi judi yang mabukkan itu, narkoba dan sebagainya itu perbuatan setan. Coba renung Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah. Andai kita meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan setan, di mana tempat kita kira-kira? Ibu, kalau meninggal dunia kita dalam melakukan perbuatan setan, di mana tempat tinggal kita? Di neraka. Neraka itu tidak akan pernah sanggup kita Bapak Ibu. Jadi apapun ceritanya, kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Neraka itu Pak yang paling ringan saja, dipasangkan sendal mendidih otak. Ada riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib sedang sekarat, kan Rasul ngomong, wahai paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar itu akan kujadikan untuk memohonkan ampun untuk paman kepada Allah. Setelah itu datanglah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama kita? Enggak jadilah Abu Thalib mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Rasulullah berdoa memohonkan ampun kepada Allah, ditolak oleh Allah. Pada suatu hari Rasul sedang menyampaikan tausiahnya kepada para sahabat, pada pengikut. Dia menawarkan, tanyakanlah apa yang perlu ditanyakan kepadaku. Bertanyalah salah satu anak muda, ya Rasulullah, ayahku meninggal dalam keadaan jahiliyah ya Rasul. Aku setiap hari, setiap habis sholat berdoa untuknya, karena Rasul bilang doa anak langsung sampai kepada ayah. Bagaimana dengan keadaan ayahku? Karena ingin menyenangkan hati anak muda ini, apa jawab Rasul Bapak? Ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka.
Yang dimaksud Rasul pamannya Abu Thalib itu. Karena ingin menghibur nih hati anak muda ini, ayahmu dan ayahku sama-sama di neraka. Disambunglah oleh Rasulullah ceritanya, kalau bukan karena aku keponakannya, Allah akan menempatkan pamanku di neraka yang paling bawah, yaitu neraka Jahannam. Tapi karena aku keponakannya, Allah tempatkan dia di neraka yang paling ringan. Sahabat tanya, Pak, bagaimana keadaan neraka yang paling ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendalnya saja mendidih meleleh otak kepanasan. Itu neraka yang paling ringan, Bapak. Apalagi neraka yang sesungguhnya. Maka untuk itu wahai saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, selamatkan keluarga kita, selamatkan saudara kita, selamatkan anak-anak kita dari narkoba, dari bahaya narkoba. Karena narkoba sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis, ini saya tulis hadisnya. Yang pertama, soal narkoba itu ada 10 macam orang yang dilaknat oleh Allah, yang kalau matinya dijamin masuk surga. Bayangkan Bapak, mana tahu ada di kalangan kita kriterianya termasuk, nih saya bacakan. La'natullah, la'nat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamrin wa asratin asyirahu asiraha wa mu'tasiraha wa saribaha wa hamilaha wal mahmulaha ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa kila sami'naha wa samtaribaha wal muntaratu lahu. Artinya, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah 10 macam orang yang berhubungan dengan narkoba itu. Yang pertama, orang yang membuat alias yang memproduksi. Yang kedua, orang yang mengedarkan. Yang ketiga, orang yang meminum. Yang keempat, orang yang membawa. Yang kelima, orang yang mengirim. Yang keenam, orang yang menuangkan. Menuangkan pun masih Pak, kenapa? Yang ketujuh, orang yang mengambil keuntungan, menjual, mengambil keuntungan dari narkoba itu. Yang kedelapan, orang yang membayarinya. Yang kesembilan, orang yang menyediakan tempatnya. Yang ke-10, orang yang memesan alias yang mengkonsumsi. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, inilah bahayanya narkoba. Menyediakan tempat saja, misalnya nih teras kita, duduk-duduk orang bawa narkoba, numpang duduk ya Pak ya, kami minum enggak apa-apa kok Pak. Jangan pernah dibiarkan. Termasuk dalam yang dilaknat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, kadang-kadang bapak kita sangat longgar, nampak dengan kita biarkan saja. Padahal semua kita bertanggung jawab. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dengan batu. Ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit pesan barangkali untuk pengurus BSKM. Ini hadis Pak, sambungan hadis yang tadi. Saking
marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap yang namanya narkoba itu. Man syariba fala tazawwahu wa in marida fala ta'awwaduhu wa in mata fala yusallu. Sambungan hadis tadi itu, Pak. Apa artinya? Orang yang peminum itu, orang yang pemabuk itu, orang yang narkoba itu, kalau dia dewasa jangan dikawini, kata Rasulullah. Jangan diambil menantu, akan mudah dia nanti memukul anak awak, memaki dan segala macam. Kalau dia sakit jangan diobati, kata Rasul. Kalau dia mati jangan disolati. Ini hadis, Pak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini hadisnya saya catat dari kitab tadi nih sebelum berangkat ke sini. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, bukan main-main, maka selamatkan saudara kita, selamatkan anak kita dari narkoba. Suai Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita, masyarakat kita dari bahaya narkoba ini, solusinya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan sudah Allah sediakan untuk kita. Bahkan Allah berharap menyampaikan kepada kita, mewajibkan kita berpuasa agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Hafal di kita ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk itu Bapak, Ibu, terutama adik-adik kami, anak-anak kami, jadikan Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Suai kita semua. Kenapa? Takwa ini harus kita capai. Surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Surga itu nggak ada untuk Pak Imam, nggak ada untuk Pak Ustadz, nggak ada untuk siapa-siapa, nggak ada untuk jamaah Al-Ikhlas, nggak ada. Tapi kalau bertakwa insya Allah, ayatnya kan selalu kita baca itu, ya ayyuhallazina amanu. Minumlah dulu Pak ya, lengket suaranya. Kalau puasa nih memang banyak nih suara. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Selalu kita baca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kata Allah, memperoleh ampunan dari Tuhanmu. Tuhan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya untuk orang yang bertakwa. Bayangkan Bapak. Jadi segera kita mengambil ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah, karena Ramadan ada bulan ampunan. Ramadan kita tahu 10 hari yang pertama penuh dengan rahmat Allah. Benar nggak Pak? 10 yang kedua penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai malam ini, Pak, malam ini sampai 10 hari yang akan datang, ampunan dari Allah capai. Suai kita. Karena Tuhan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk yang bertakwa, maka kita capai takwa itu. Yang pertama itu, yang kedua agar terhindar dari api neraka. Yang ketiga sekaligus menjauhi generasi kita dari bahaya narkoba. Namun bagaimana caranya mencapai takwa itu? Nah, inilah yang perlu kita ceramahkan, Pak.
Ibu bapak, supaya kita tercapai cita-cita menjadi hamba yang takwa, langkah pertama jaga puasa kita sesuai. Ya ada puasa ini sampai 15 hari Pak, tarawih 10 malam duluan pulau minal aidin wal faizin. Tapi bukan jemaah sini alhamdulillah. Bu, puasa kalau tak sampai 1 bulan tak dapat predikat takwa, tak bisa mendapatkan ma taqaddama min zambi. Kenapa saya tawarkan menjaga puasa? Agar kita diberi Allah imbalan seperti bayi kembali terlahir dari perut ibunya. Karena puasa ini Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebenarnya kalau saya belajar Pak hadis qudsi, hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Bunyinya, kullu amalin ibni adam lahu ila saum fa innahu li wa anna ajzi bihi. Artinya seluruh amalnya anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, maka aku yang akan memberikan imbalannya. Maka kita jaga puasa kita. Suai Bu. 1. Yang kedua, usahakan tarawih kita sampai ke penghujung Bapak. Kenapa demikian Ustaz? Afdalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Apa artinya? Solat itu yang afdal, yang utama setelah solat wajib 5 waktu sehari semalam adalah solat malam yang disebut qiyamul lail. Tarawih bagian daripada solat malam. Solat tahajud, solat tarawih, solat malam. Jadi kalau tarawih kita katakanlah sampai 15 malam, puasa sampai 20 malam, kita nggak dapat predikat yang disebut dengan ma taqaddama min zambi itu Pak. Kan hadisnya sudah disampaikan ustadz-ustadz para malam yang terdahulu. Benar enggak Pak? Ada enggak? Man qara ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang beribadah dalam bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Bukan saja itu nanti Pak. Bu, malam ini saya ingin ingatkan, sesibuk apapun kita nanti di malam takbiran, usahakan kita dapat beribadah solat malam minimal 2 rakaat lah sebelum tidur. Suai Pak. Ini menurut pengalaman ini Pak, kadang-kadang kita malam takbiran itu malah nggak ada yang ke masjid. Ada takbiran tapi kaset. Allahu Akbar kaset. Bapak Ibu, kalau puasa kita sampai 1 bulan, tarawih kita sampai 1 bulan, malam takbiran itu Allah banggakan kita kepada malaikat. Dipanggil malaikat Bapak. Ya malaikat kullu amaliyat sulubuna ujurahu ibadil lazina samu sahrahum wa kharaju ila aidirihim yatslubuna ishadu inni qad ghafartu lahum. Ada yang ngerti? Enggak? Sama? Pidato Allah Pak malam tu sebelum kita sholat subuh dipanggil, wahai malaikat. Kalau malaikatnya dari Medan panggilnya lei itu Pak, lei oh lei. Ada tulang kata malaikat. Son majolo, gitulah kira-kira. Kalau dari Sumbar tuh pakai sayang dulu tuh Pak, karena orang Sumbar penyayang-penyayang. Iya Bu. Oi kalera capek lah kemari dong ke cence gua.
ngumpul malaikat. Apa yang disampaikan Allah? Wahai malaikat, seluruh orang yang bekerja menuntut upahnya. Hambaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah bekerja 1 bulan ini. Apa kerja awak? Siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih dan tadarus. Mereka juga menuntut upah dariku, kata Allah. Maka saksikan oleh kalian, pagi ini sebelum mereka merayakan hari raya mereka, mereka telah kusucikan bagaikan bayi kembali terlahir dari perut ibunya. Itulah yang berhak minal aidin wal faizin. Ini kadang-kadang puasa 2 minggu, tarawih 10 malam, duluan pula minal aidin wal faizin. Kalau bahasa awak tu pak ndak tahu diuntuang tu. Jadi Bapak Ibu, untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkoba, dekatkan diri kepada Allah, capai predikat takwa. Suai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.